Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diterjang angin puting beliung, genteng dan atap gedung ruang paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan ambrol. Serbu pasar sembako murah, warga Jebres di Kota Solo rela berdesakan. Kami juga akan mengajak Anda ke Desa Cempaka di Kabupaten Tegal. Desa yang dulunya tertinggal kini berubah total menjadi desa wisata kuliner. Ya, bermula dari desa tertinggal, sebuah desa di Kabupaten Tegal mampu menjelma menjadi desa wisata. Dengan dukungan pemerintah daerah dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Desa Cempaka kini menjadi tempat wisata kuliner tradisional. Menikmati beragam makanan tradisional di tengah hutan bambu yang asri sangatlah menarik, bukan? Nah, suasana ini hanya bisa Anda rasakan di Desa Wisata Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Pengunjung yang datang ke Pasar Slumping pasti betah berlama-lama. Selain sejuknya hawa pegunungan, mereka juga bisa menikmati beragam kuliner tradisional, mulai dari getuk, aul-aul, klepon, belendung jagung, serabi, bubur candil, dan keong sawah. Agar suasana desa semakin terasa, para penjualnya mengenakan pakaian tradisional. Rata-rata mereka yang berjualan adalah ibu-ibu rumah tangga dari desa setempat. Awalnya Desa Cempaka adalah desa tertinggal. Namun adanya dorongan warga yang ingin maju sehingga mereka membentuk kelompok sadar wisata dan merancang pasar kuliner tradisional yang memperdayakan warga desa. Desa Cempaka kebetulan mempunyai sumber daya alam yang cukup baik, sehingga tanggung jawab kami adalah satu untuk mengkonservasi alam ini agar tetap lestari. Yang kedua adalah bagaimana pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat ini agar tercapai, sehingga muncullah wisata menjadi desa wisata dan muncullah atraksi pasar Slumping ini. Dikembangkan sejak 2017, pasar ini sempat sepi karena pandemi selama 2 tahun. Namun perlahan kini ekonomi mulai pulih. Dalam seminggu, omset dari Desa Wisata Cempaka bisa mencapai puluhan juta rupiah. Ya alhamdulillah, walaupun nggak sebanyak dulu pengunjungnya waktu pasar Slumping baru-baru kan ramai banget. Kalau ini semenjak ada COVID agak kurang. Tapi sudah mulai ramai ya ini? Iya, Nah, untuk transaksi di pasar menggunakan sistem pembayaran yang khas. Mereka memakai irat, kepingan bambu yang memiliki nilai rupiahnya. Jadi pengunjung harus menukarkan dulu uang rupiah dengan kepingan irat untuk bisa jajan sepuasnya di pasar ini. Untuk satu koin ini 2.500 ya, jadi misalkan 2 koin ini 5.000 ini Pak. Jadi 40.000 ya Bu ya. Coklat ini 10.000. Jadi meriah, cukup murah, meriah ini. Agar pengunjung semakin betah, pengurus pasar tradisional juga menyediakan hiburan musik akustik sehingga suasana semakin gayeng. Konsep ramah lingkungan juga dinomorsatukan. Seluruh alat makan tak ada yang memakai plastik. Mereka menggantinya dengan daun pisang. Oh ya, pengunjung juga bisa menikmati jernihnya Telaga Tuk Mundal yang masih satu area dengan Pasar Slumping. Dengan bantuan dari pemerintah daerah dan provinsi, Desa Cempaka terus berkembang. Dalam waktu dekat, warga akan membangun musola dan gazebo dari dana bantuan Pemprov sebesar 100 juta rupiah. Nah, bagi Anda yang tertarik ke sini mengajak sanak saudara atau kawan, Desa Wisata Cempaka hanya buka di hari Minggu saja ya, pada pukul 7 pagi hingga 2 siang. Tiket masuknya hanya Rp5.000 per orang dengan biaya parkir motor Rp2.000 dan mobil Rp10.000. Seluruh pendapatan itu akan disetorkan ke kas desa untuk membangun Desa Cempaka. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal.
Ya, ibu-ibu di Desa Bandung Rojo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora yang mayoritas buruh tani memiliki semangat tinggi mengikuti pelatihan membuat kerajinan anyaman dari plastik. Pelatihan diselenggarakan agar ibu-ibu bisa mendirikan usaha untuk menambah penghasilan keluarga. Usia tak menjadi masalah, begitulah kira-kira istilah yang menggambarkan semangat ibu-ibu ini. Meski usia mereka tak lagi muda, ibu-ibu warga Desa Bandung Rojo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora berlatih membuat berbagai kerajinan berbahan dasar plastik dengan penuh semangat. Ada yang berlatih membuat tas, ada pula yang berlatih membuat keranjang sampah dari anyaman plastik. Meski menemui kesulitan dalam berlatih, hal itu tak menurunkan semangat ibu-ibu untuk terus mengasah kreativitasnya. Tekstur bahan plastik yang terbilang kaku menjadi kesulitan utama yang dirasakan ibu-ibu. Bagi mereka, menganyam bambu justru lebih mudah ketimbang plastik. Sulit plastik pasti kan bahannya kaku, Pak. Sulit. Seneng lah, Pak, daripada nganggur. Bisa menambah penghasilan. Penyelenggaraan pelatihan oleh pemerintah desa ini sebagai upaya pemberdayaan ibu-ibu Desa Bandung Rojo yang mayoritas buruh tani agar bisa mendirikan usaha kerajinan anyaman plastik untuk menambah penghasilan keluarga. Selain itu, bahan baku plastik yang biasanya menjadi limbah bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang bernilai ekonomis. Memanfaatkan limbah, jadi bahan mungkin lebih murah. Memanfaatkan limbah dan mungkin bisa menambah pendapatan. Plastik pengikat kardus dipilih jadi bahan baku kerajinan. Selain karena mudah ditemui, plastik ini harganya terjangkau. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Blora. Masih jarangnya budidaya ikan hias jenis moli mendorong warga Godok, Kabupaten Sukoharjo menekuni usaha itu. Dengan kuletannya, kini ikan hias hasil budidayanya sudah tembus pasar mancanegara. Adalah Agus Sektiawan, warga Godok, Kabupaten Sukoharjo, pembudidaya ikan hias jenis moli. Sejak 2017, ia mulai menggeluti usaha ini. Perawatan yang mudah serta banyak peminat membuat pria 38 tahun ini semakin getol menekuni usahanya. Ternyata ketelatenannya membuahkan hasil. Ikan-ikan hias yang ia budidayakan diminati para pecinta ikan hias hingga mancanegara. Memang dasarnya Agus selalu mendahulukan kualitas dari ikan hias miliknya dibandingkan kuantitas, sehingga ikan moli hasil budidayanya memiliki kualitas prima. Kebanyakan pesanan datang dari Amerika dan Eropa. Dalam sebulan dirinya mampu mengirim 100 pasang ikan. Ikan moli ini kan unik dan berbeda dari ikan lain. Jadi jenisnya banyak. Jadi sama perawatannya mudah. Kemudian saya fokus di budidaya ikan moli ini kan jenis banyak sama peminatnya banyak. Pasar sendiri gimana, Mas? Saya jual belinya di online, jadi untuk pasarnya kita fokus di pasar luar ya, luar negeri, karena kita ternaknya ternak secara kualitas ya, bukan kuantitas. Jadi pasar USA dan Asia kita yang fokus. Untuk pemasaran ikan hiasnya, Agus menggunakan metode langsung dan daring. Meski menjadi lulusan teknik industri, ternyata ia mampu menjalankan usaha ikan hias. Tak tanggung-tanggung, harga jualnya pun relatif tinggi. Untuk pasaran luar negeri dijual 20 hingga 30 dolar Amerika Serikat atau setara 300 hingga 450 ribu rupiah per ekor. Sementara untuk penjualan lokal sekitar 5.000 hingga 150 ribu rupiah per ekor. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sukoharjo. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.